Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Rizal Fauzi selaku dosen pengampu mata kuliah Sumber dan Media Pembelajaran Berbasis IT, dan juga teman-teman yang saya sayangi dan saya banggakan. Kami dari kelompok 1 izin mempresentasikan terkait media pembelajaran yaitu game Gimkit. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yudhisi Yustifka Maharani. Di sini saya selaku moderator. Baik, sebelumnya saya izin mengecek kehadiran anggota kelompok terlebih dahulu ya. Kepada Teh Suci, apakah sudah ada? Hadir Teh. Teh Anissa Hua, Hadir Teteh. Teh Fani, Hadir Teh. Teh Sofi, Hadir Teh. Teh Wafi. Hadir. Oke, baik, sudah hadir semuanya ya. Uh, untuk mengefektifkan waktu, kita langsung saja ke pembahasan materi. Yang pertama ada penentuan masalah dan analisis masalah yang akan disampaikan oleh Teh Wafi kepada Teh Wafi, mangga. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang penentuan masalah. Nah, penentuan masalahnya itu adalah kurangnya minat siswa untuk mengenal budaya Indonesia. Analisis masalahnya, yang pertama ada pengaruh globalisasi. Nah, dengan adanya pengaruh globalisasi yang masuk ke Indonesia mengakibatkan hilangnya budaya asli suatu daerah atau suatu negara. Terkikisnya rasa cinta budaya, patriotisme, dan nasionalisme generasi muda, Agustin 2011. Lalu ada juga perkembangan zaman. Budaya Indonesia bisa hilang termakan zaman karena orang-orang Indonesia lebih suka meniru kebudayaan luar. Anak muda sebagai penerus bangsa harus bisa mempertahankan kelestarian budaya daerahnya masing-masing untuk memperkuat identitas kita sebagai orang Indonesia. Terima kasih Teh, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Teh Wafi. Berikutnya akan disampaikan oleh Teh Fani kepada Teh Fani, mangga. Baik, terima kasih. Yang selanjutnya, ketertarikan terhadap budaya. Ketertarikan siswa SD mengenai kebudayaan ini masih kurang dikarenakan kemungkinan bahwa siswa SD masih merasa bahwa kebudayaan yang berada pada negara Indonesia ini sudah tidak bisa disesuaikan dan dibawa di tengah perkembangan zaman yang ada. Selanjutnya, ada rasa malu mengenal budaya daerah lain. Dari berbagai adat istiadat dan budaya yang ada di Indonesia, siswa kurang mengenal adat istiadat dan budaya dari setiap daerahnya. Mereka cenderung hanya mengenal kebudayaan di daerahnya sendiri. Hal tersebut dikarenakan dalam diri siswa terdapat rasa malu untuk mempelajari budaya dan adat istiadat daerah lainnya. Slide selanjutnya, Teh. Pengenalan budaya Indonesia. Oleh karena itu perlu kita tanamkan rasa nasionalisme dan cinta tanah air sejak dini, khususnya anak-anak usia sekolah dasar melalui pembelajaran kesenian dan kebudayaan. Karena banyaknya siswa yang kurang mengenal kesenian dan kebudayaan Indonesia. Wahyudi, Bahri, dan Handayani 2019. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Teh Fani. Selanjutnya ada analisis penentuan solusi yang akan disampaikan oleh Teh Suci kepada Teh Suci, mangga. Baik, terima kasih Teh Ayu. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis penentuan solusi. Nah, yang pertama itu, adanya perkembangan zaman serta media yang kita miliki bisa kita gunakan serta kreasikan suatu kebudayaan Indonesia menjadi sesuatu yang menarik siswa. Kemudian yang kedua, menggunakan metode pembelajaran yang kreatif agar siswa mau belajar tentang kebudayaan Indonesia. Yang ketiga, perkembangan media interaktif juga dapat dijadikan alat penyampaian informasi mengenai kebudayaan yang ada di Indonesia. Yang keempat, dapat memanfaatkan aplikasi animasi interaktif sebagai media informasi. Kebudayaan Indonesia bisa disampaikan dengan memakai cara yang mudah dan menarik. Kemudian yang selanjutnya, membuat aplikasi alat bantu ajar yang dapat membantu siswa memahami materi kebudayaan Indonesia. Salah satunya Visual Studio. Yang selanjutnya, mengembangkan produk berupa aplikasi Android berbentuk education games berbasis budaya lokal. Kemudian,
menggunakan metode dan model pembelajaran yang sesuai terkait dengan materi kebudayaan. Kemudian, membuat aplikasi pembelajaran untuk membantu anak mengenal budaya Indonesia. Dan yang terakhir yaitu memanfaatkan aplikasi animasi interaktif sebagai media informasi kebudayaan Indonesia dapat disampaikan dengan menggunakan cara yang mudah dan menarik. Baik, terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Teh Suci. Selanjutnya ada penentuan solusi dan cara pembuatan media yang akan disampaikan oleh Teh Anisahwa. Pada Teh Anisahwa, silakan. Baik, Kak Ayu, terima kasih sebelumnya. Di sini ada penentuan solusi menggunakan media berbasis web yaitu GameKit.com. Di sini juga penggunaan GameKit dengan game Snowball tentang materi tarian daerah akan menjadi inovasi pembelajaran baru, di mana siswa akan belajar sambil bermain sehingga pembelajaran lebih berkesan dan tidak monoton. Menurut Firman 2022, GameKit juga merupakan situs web yang bisa digunakan sebagai media pembelajaran berbasis gamification, yang dimana siswa akan mendapatkan hadiah untuk bermain game dan menyelesaikan misi. Nah, langkah pertama dalam pembuatan media GameKit adalah membuka website gamekit.com terlebih dahulu. Kemudian selanjutnya, jika kita belum mempunyai akun, kita bisa daftar terlebih dahulu menggunakan akun Google kita atau bisa masuk menggunakan Gmail. Selanjutnya, jika kita sudah terdaftar, maka tampilannya akan seperti ini. Tugas kita sekarang adalah menentukan tema dari game yang akan kita buat. Nah, tema dari kelompok kita adalah tarian daerah. Nah, selanjutnya kita akan membuat soal game ya tentang tema tadi. Temanya kan tarian daerah. Ini untuk tampilan di awal. Nah, kita juga bisa memilih foto untuk tampilannya di awal game. Bebas untuk fotonya. Nah, untuk menuliskan soal, kita tinggal mengklik Add Question. Di sini kita bisa menuliskan soal. Kemudian di bawahnya kita bisa menuliskan beberapa pilihan jawaban. Untuk menentukan jawaban yang benar dan tidaknya, untuk jawaban benar bisa ditandai dengan checklist berwarna hijau dan untuk yang jawaban salah ditandai dengan tanda X berwarna merah. Nah, untuk banyaknya soal itu tergantung kepada kita ya, kita akan membuatnya berapa banyak. Nah, jika sudah selesai, kita klik all done. Langkah berikutnya, kemudian klik play live. Nah, di sini kita dapat memilih fitur game yang akan kita gunakan. Kebetulan kelompok kita menggunakan atau memilih fitur Snowball. Nah, selanjutnya di sini kita bisa menentukan waktu dan skor Snowball yang akan diterima siswa. Kita menentukan waktunya selama 5 menit ya. Kemudian untuk poinnya kita tetap 7, tidak diubah. Jika sudah selesai, kita klik continue. Nah, ini merupakan langkah terakhir. Langkah terakhir ini kita bisa membagikan kode yang ada pada layar ini kepada siswa. Nanti siswa bisa bermain game ketika sudah memasukkan kode ini, seperti itu. Cara penggunaan gamekit.com ini pertama-tama kita masuk dulu ke link gamekit.com, lalu kita masukkan kode seperti berikut. Nah, langkah selanjutnya adalah
memasukkan nama ya. Memasukkan nama. Lanjut. Kita tunggu dulu sampai masuk. Nah, apabila telah memasuki game, tampilannya itu akan seperti ini. Nah, sebetulnya untuk informasi bagaimana cara memainkan gamenya itu ada ya di atas. Nah, ini. Nah, ini sedang memulai game. Nah, gamenya sudah dimulai. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus mencari tempat yang aman untuk mengisi soal. Kita dapat mengisi soal dengan mengklik answer question. Nah, di sini akan muncul beberapa soal yang harus kita jawab ya, seperti contohnya seperti ini. Nah, apabila kita menjawab dengan benar, kita akan mendapat 7 bola salju sebagai peluru ya. Nah, ini ternyata di saat mengisi soal, apabila tempatnya tidak aman, seperti barusan ya, ada yang menembak. Nah, untuk keluar dari tampilan mengisi soal tadi, kita bisa mengklik tab close ya tadi. Apabila ingin melanjutkan menjawab soal, kita bisa lanjut mengklik continue. Nah, di sini ada musuh, kita bisa tembak ya dengan mengklik tanda yang berwarna biru, kita arahkan kepada musuh kita untuk ditembak. Nah, seperti itu ya. Nah, di sini terlihat bola salju yang saya miliki ini berjumlah 25 bola salju. Untuk menambahnya, kita bisa menjawab kembali soal yang ada di answer question. Untuk musuh yang telah tertembak dan akhirnya kalah, maka secara otomatis skor yang ia miliki itu sebagian akan menjadi skor kita. Nah, ini kita percepat saja. Jadi dalam game ini kita akan terus-menerus menjawab soal untuk menambah peluru dan bertahan hidup ya di dalam game ini untuk mengumpulkan skor paling tinggi. Salah satu tips untuk menjawab soal ini, kita bisa bersembunyi di balik tumpukan salju ya. Jadi apabila kita bersembunyi di dalam tumpukan salju, saat menjawab soal, musuh itu tidak akan bisa melihat keberadaan kita. Jadi kita bisa menjawab soal dengan leluasa. Lalu pada game ini pula terdapat fitur medpack. Untuk mendapatkan fitur medpack ini, kita cukup menekan sekali pada bagian lengan. Nah, seperti berikut. Nah, dengan begitu kita akan mendapat 10 bola tambahan ya, yang bisa kita pakai nantinya. Apabila waktu pada game ini telah berakhir, maka tampilannya itu akan seperti ini, game over. Nah, setelah itu kita akan langsung bisa melihat tampilan di mana posisi kita, berapa skor jawaban kita, dan berapa kali kita menembak musuh. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan mengenai penggunaan GameKit.com pada materi tarian daerah ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, cukup sekian yang dapat kami sampaikan terkait game GameKit ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.